Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan bahas satu renungan yang cukup menarik teman-teman. Dan saya harap teman-teman bisa menyimaknya dengan baik teman-teman. Dan saya mohon maaf teman-teman buat kemarin renungan saya yang saya upload 2 hari lalu ya, kalau nggak salah ya, hari Minggu ya. Terjadi gangguan teknis, yaitu suaranya kurang kekencengan ya. Mohon maaf, tapi saya berharap teman-teman bisa menangkapnya apa yang saya sampaikan walaupun suaranya kekecilan, tapi kalau teman-teman menggunakan headset atau menggunakan speaker akan mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Mohon maaf teman-teman, kali ini saya berharap ketika saya merenungan kali ini suara saya dapat didengar dengan jelas teman-teman ya. Mari kita membahasnya teman-teman. Nah, perenungan kali ini diambil dalam kitab Wahyu ayat yang pasal kedua ayat yang ke-8 sampai 11 teman-teman. Nah, saya bacakan sini teman-teman. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, haleluya. Teman-teman, saya sudah membaca perikop kali ini, tidak panjang teman-teman, singkat aja, tapi saya berusaha untuk bisa menjelaskan ke teman-teman apa yang saya dapat dari perenungan kali ini, teman-teman. Nah, di ayat yang ke-8 berkata, tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi teman-teman, kalau baru mendengar renungan saya harap teman-teman bisa mendengar renungan saya sebelumnya tentang jemaat di Efesus ya teman-teman, sehingga teman-teman mendapat garis lurusnya atau benang merahnya. Dan juga teman-teman juga boleh mendengar renungan saya tentang Yohanes di Pulau Patmos ya. Teman-teman bisa mendengar itu supaya mendapat korelasinya, sehingga apa yang saya sampaikan kali ini bisa connect begitu dengan renungan sebelumnya. Nah, ini saya sudah jelaskan di ayat yang 8, sama seperti yang ketika saya menjelaskan tema di Efesus ya, bahwa Tuhan Yesus memberikan wahyu menyampaikan wahyunya kepada Yohanes Pulau Patmos untuk disampaikan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, peristiwa ini mungkin sudah lampau teman-teman di zaman Masehi ya teman-teman, ketika Yesus sudah naik ke surga dan ketika setelah Yohanes murid Yesus, ketika dia berada di Pulau Patmos, dia mendapat wahyu, dan wahyu itu adalah nubuatan yang akan terjadi di masa depan, dan kemungkinan yang saya tahu bahwa jemaat di Smyrna ini sudah terjadi, atau nubuatan tentang jemaat di Smyrna ini sudah terjadi. Nah, entah pendapat teman-teman oleh berbagai para teolog atau apologet mungkin tahu bahwa jemaat Smyrna ini adalah nubuatan tentang masa depan atau belum terjadi ya. Itu boleh-boleh saja ya teman-teman. Kita sama-sama memberikan pendapat masing-masing untuk kita saling melengkapi satu sama lain. Tapi menurut saya jemaat di Smyrna ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Tapi kita bisa mengambil dari ayat ini bahwa kita bisa mengambil hikmat dari hal ini. Mungkin suatu saat mungkin akan terjadi seperti ini ya teman-teman, ketika kita mengalami aniaya oleh karena kita memberitakan Injil dan kita bertahan sampai akhirnya. Mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Nah, kita nggak tahu ya, tapi kita boleh mengambil wejangan atau hikmat dari apa yang kita renungkan kali ini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Nah, teman-teman sudah tahu pasti ya, yang awal dan yang akhir adalah pribadi Tuhan Yesus ya, anak Allah yang maha tinggi, yang sudah mati dan telah hidup kembali, dibangkitkan dari antara mati. Nah, itu yang dimaksud adalah firman dari Yesus Kristus yang adalah awal dan yang akhir. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia, yang sudah ada di awal. Dari awal penciptaan dia sudah ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Atau dalam bahasa Yunani-nya itu adalah firman itu keluar dari Allah. Dia berasal dari Bapa, dan Bapa ada satu. Nah, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi.
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Smyrna melalui Yohanes di Pulau Patmos kepada malaikat itu untuk disampaikan kepada jemaat di Smyrna bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, kesusahan ini yang menurut saya tanggapi adalah kesusahanmu dan kemiskinanmu. Artinya dalam hal mereka dalam penderitaan dalam memberitakan Injil, teman-teman. Jadi mereka walaupun mereka kaya, artinya dalam kaya maupun mereka kaya dalam segala hal, tapi mereka susah dalam memberitakan Injil, teman-teman. Mereka dalam memberitakan Injil mereka susah, artinya menderita karena difitnah oleh orang-orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Nah, di sini berkata bahwa dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Yang orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi orang-orang yang agamawi yang merasa dan mereka orang rohani padahal mereka adalah jemaat iblis. Seperti itu, teman-teman. Mereka munafik begitu. Mereka mengetahui Alkitab tapi mereka nggak memaknai isi firman Tuhan dengan benar. Sehingga mereka sombong dengan pengetahuan mereka sampai mereka tidak punya kasih seperti Yesus Kristus, kasih kepada orang gitu. Jadi sehingga mereka memfitnah orang-orang seperti itu. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa jangan takut akan terhadap apa yang harus kamu derita, engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Jadi Tuhan Yesus berpesan ketika kita harus menderita dalam memberitakan Injil, dalam menyebarkan kebenaran di antara orang-orang yang Farisi, artinya orang-orang yang mengerti agama, atau orang-orang Yahudi. Ya, misalnya ini ya, itu sudah terjadi di zaman dulu ya, di mana para murid-muridnya diancam oleh orang-orang Yahudi supaya mereka jangan memberitakan Injil ya. Mereka harus siap menderita demi memberitakan Injil Yesus Kristus, gitu teman-teman. Nah, dan Yesus berkata sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Jadi iblis dia akan memakai orang-orang Yahudi untuk melemparkan orang-orang percaya, orang-orang yang memberitakan Injil atau penginjil untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan di sini kita berkata supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi di sini mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dicobai dan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi selama 10 hari mereka mengalami kesusahan. Nah, teman-teman, saya yakini mungkin menurut saya teman-teman bahwa mereka sudah alami ini di zaman yang lampau, teman-teman. Gitu, di zaman-zaman para rasul atau para murid-murid Yesus ya. Dan juga murid-muridnya Yesus, misalnya murid-muridnya Paulus, murid-muridnya Petrus dalam memberitakan Injil lah. Mereka generasi penerusnya mereka dicobai, terutama jemaat di Smyrna ya, mereka akan dibawa ke dalam penjara dan mengalami kesusahan selama 10 hari. Jadi 10 hari mereka mengalami penjara. Nah, teman-teman mungkin berpikir bahwa 10 hari kok 10 hari ya. Ya, kita menulis 10 hari ya, mungkin 10 hari atau mungkin secara harfiah 10 hari atau secara rohani 10 hari. Dalam hitungan Tuhan mungkin dalam kan 1 hari dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun ya, mungkin nggak tahu lah. Bagi Tuhan ya nggak tahu. Selama 1000 hari atau gimana, entahlah teman-teman memaknainya bagaimana, tapi itulah yang tertulis di sini teman-teman. Jadi hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi ketika kita di penjara karena memberitakan Injil, jangan pernah kita menyangkal Yesus atau kita menyangkal nama Tuhan. Sekalipun kita harus menderita kesusahan dalam memberitakan Injil, kita mungkin dipukul atau apapun ya, suatu saat nanti ya, misalnya zaman antikris datang ya, dimana ada penyiksaan atau terjadi lagi ya, kita harus siap setia sampai mati. Jangan sampai kita menyangkal Yesus hanya karena uang, hanya karena kedudukan, hanya karena makanan minuman saja kita melepaskan iman kita, kita melepaskan hidup kita, dan kita menyerahkan tubuh kita untuk dipakai oleh iblis, atau kita merelakan
hidup kita diatur-atur oleh dunia, tapi kita harus berdiri sendiri atas kebenaran firman Tuhan. Jangan mau kita diatur oleh dunia yang membuat kita disesatkan oleh setiap peraturan-peraturan dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, kemudian siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau kita punya telinga, artinya kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita harus perhatikan apa yang Roh katakan itu kepada jemaat. Jadi kita harus peka akan suara Roh Kudus, peka akan suara Tuhan, supaya kita jangan sampai kita menyangkal Yesus. Kita harus bertahan bahkan sampai mati pun kita rela demi nama Yesus. Begitu. Artinya bukan kita melawannya, jangan kita melawan. Kalau kita harus dipenjara, ya kita penjara, kita tetap dengan kebenaran tapi tanpa harus kekerasan. Jangan kita membalas yang jahat dengan yang jahat, ya teman-teman. Kalau memang kita harus dipenjara karena firman Tuhan, jangan kita membalas. Misalnya mereka pukul kita, kita jangan balas pukul. Kalau mereka darah kita jangan balas, kita harus terima. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak melawan ketika dia harus menderita demi kesalahan kita, demi dosa kita, dia rela menderita. Seperti itu, kita belajar dari Tuhan Yesus. Artinya kita harus berani pikul salib, kita harus berani menyangkal diri. Jangan ikuti kedagingan kita, tapi kita ikuti apa yang Roh katakan. Seperti itu. Nah, barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi orang yang menang bertahan memberitakan Injil dan bertahan untuk mempertahankan kebenaran dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian itu. Jadi kita tidak mengalami lagi penghukuman dari Tuhan. Artinya setelah misalnya kita meninggal, ya teman-teman, kita langsung masuk surga, tidak perlu lagi dihakimi. Ya teman-teman, saya mau ingatkan ke teman-teman yang saya pelajari dalam Alkitab, nanti ketika kita sudah meninggal, artinya orang yang percaya Yesus, yang hidup sungguh-sungguh dengan Yesus, yang mati-matian hidup buat Tuhan, ketika dia mati, teman-teman, dia tidak mengalami penghakiman lagi, teman-teman. Dia sudah dihakimi di bumi, Tuhan sudah menerima dia dan dia langsung masuk surga. Tidak perlu mengalami penghakiman. Tapi yang mengalami penghakiman adalah orang-orang yang masih berdosa, yang hidup dalam dosa, yang masih kecanduan dosa, mereka akan dihakimi. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Yesus, siapapun dalam Kristus tidak mengalami penghukuman, seperti ada yang terus dalam kitab Roma atau Tesalonika, yang tentang hidup dalam roh itu, kata siapa yang dalam Kristus Yesus tidak mengalami penghukuman. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal yang kedua, tidak lagi, teman-teman. Kita ketika kita sudah meninggal misalnya, atau kita dipanggil Tuhan, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita diubah dan tumbuh yang kemuliaan, tidak perlu lagi mengalami penghakiman lagi. Kita langsung masuk surga utuh-utuh, teman-teman, tidak perlu lagi mengalami penderitaan lagi yang kedua kali. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya Yesus, mereka yang mengalami penghakiman di akhir zaman nanti, teman-teman. Jadi itulah perbedaan kita. Makanya Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menderita di kayu salib, sudah mati bagi kita, sudah menebus dosa kita. Kuncinya kita hanya percaya sama dia dan lakukan kehendak. Itu saja, itu saja. Percaya dan lakukan kehendaknya, udah pasti masuk surga. Nggak ada lagi kata tidak masuk surga, pasti masuk surga. Itulah iman Kristen. Jadi Yesus sudah rela mati. Kuncinya kita cukup percaya dan lakukan kehendaknya, itu saja, teman-teman. Tidak perlu lagi kita berusaha mencari agama yang lain. Tidak usah, cukup itu saja, pasti masuk surga. Nggak ada lagi yang masuk neraka, nggak ada. Karena dia sudah, Tuhan menciptakan kita bukan untuk kita binasa, tapi supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, barang siapa percaya pada tidak memperoleh hidup, tidak mengalami kebinasaan, tapi memperoleh hidup yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16, teman-teman. Itulah janji Tuhan, ya dan amin. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di langit yang baru dan bumi yang baru, atau di Firdaus sudah menyiapkan tempat buat kita. Jadi tidak perlu kita khawatir. Jadi sekarang dalam hidup ini cukup kita lakukan kebenaran, kita cukup hidup dalam kekudusan, berusaha, berjuang terus. Kalau jatuh bangkit lagi, maju terus, jangan sampai menyerah. Walaupun kita harus menderita berbagai tekanan, mungkin penyakit ataupun kesusahan ekonomi apapun, tetap tegakkan kebenaran, tetap sabar menderita, tetap sabar menanggung semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kelegaan di waktu yang tepat, teman-teman. Itulah supaya semua penderitaan yang terjadi itu untuk kebaikan kita, untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Jangan kita menggerutu, jangan kita mengeluh,
belajar untuk menerima walaupun mungkin berat teman-teman, mungkin susah, mungkin kita sudah nggak kuat menghadapi tantangan. Teman-teman percayalah, sekalipun teman-teman harus dipanggil Tuhan ataupun mengalami apa, percaya saja bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik. Artinya kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi kita sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan kematian apapun itu. Memang ada rasa takut atau apa rasa ketakutan, tapi kita percaya, kita serahkan semua kepada Tuhan bahwa barang siapa dalam Yesusnya ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kebebasan, ada kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan berikan engkau kelegaan. Itu belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu pikul sebab itu ringan, enak dan ringan. Seperti itu. Jadi kita hanya datang kepada Yesus dan percaya dialah yang akan memberikan kita kekuatan menghadapi tantangan. Dan Yesus juga sudah melakukannya seperti apa yang kita alami. Dia sudah menderita. Dia mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita kalau mungkin kita harus mengalami kelaparan atau susah makan, ya belajar dari Tuhan Yesus. Dia bertahan puasa sampai 40 hari tidak makan dan minum ya. Begitu juga kita juga belajar kalau kita mungkin kesusahan makan, ya belajar puasa ya 1-2 hari lah puasa atau beberapa hari sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita terlalu nafsu makan itu terlalu berlebihan, nanti kita masih jadi obesitas. Tapi kita harus kontrol makanan yang kita makan juga teman-teman. Seperti itu. Boleh makan tapi kita harus kontrol dengan baik teman-teman, sewajarnya saja begitu. Jadi kita bisa menjadi orang yang bijak dalam semua hal, segala hal. Kita Paulus berkata bahwa segala sesuatu halal tapi tidak semua berguna. Artinya kita semua bermanfaat, semua hal, tapi belum tentu semua itu berguna buat kita. Artinya kita harus bijak dalam melakukan sesuatu. Makanya Tuhan bilang hidup oleh roh, makanya kita akan dipimpin oleh roh, kita akan menghasilkan buah-buah roh teman-teman. Itulah firman Tuhan ya, tidak instan teman, dari hari ke hari teman-teman. Seperti itu. Oke lah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita mulai dengan slide yang berikutnya. Nah, kita harus mengenal teman-teman Smyrna dalam bahasa Yunani kuno ya, Smyrna seperti itu loh teman-teman. Nah, adalah kota kuno yang terletak di bagian tengah dan strategis di pantai Laut Aegea dari wilayah Anatolia karena kondisi pelabuhan yang menguntungkan, mudahnya dipertahankan dan hubungan darat yang bagus. Kota Smyrna berkembang menjadi penting. Jadi kota Smyrna ini terletak di pantai ya, di pantai. Ingatlah kota Smyrna ini terletak di pantai. Dia adalah kota kuno dalam wilayah kekuasaan Yunani ya, atau Romawi ya. Jadi dia dari wilayah Anatolia. Anatolia adalah apa nama teman, Asia Kecil atau Asia Minor. Kalau dalam zaman dulu tuh, zaman Tuhan Yesus itu ada wilayah namanya Asia Minor atau Asia Kecil, yaitu di mana di sana terletak seperti Galatia, Efesus, Smyrna. Nah, itu disebut namanya Asia Kecil teman. Roma, Yunani, dan itu wilayah Yunani itu dinamanya Asia Kecil teman-teman, atau disebut dengan wilayah Anatolia. Nah, kemudian di bawah saya tulis Laut Aegea adalah sebuah laut di Laut Tengah yang terletak di antara semenanjung Balkan, Eropa ya. Teman-teman tinggal searching aja kata semenanjung Balkan, itu terkenal sekali di Eropa ya teman-teman. Di sana perdagangan, pariwisata juga banyak di sana. Nanti kalau kita punya uang ya, kalau teman-teman punya uang banyak, kalau Tuhan berikan teman-teman berkat ya, teman-teman pesiarlah ke sana, ke daerah Yunani ya teman-teman. Wah, luar biasa di sana, indah. Di daerah-daerah Yunani itu, kapal-kapal di pinggir laut, itu perdagangan di sana teman-teman, di daerah Yunani lah, bagus di sana ya. Kalau saya punya uang ya saya mau ke sana, saya mau jalan-jalan, saya mau lihat tentang Yohanes di Pulau Patmos di sana, mau lihat lah kalau punya uang. Dan semenanjung Anatolia Asia di utara Aegea terhubung dengan Laut Marmara, kemudian Laut Hitam melalui Selat Dardanella di Bosporus ya. Seperti itu ya teman-teman gambarannya. Teman-teman tinggal cari aja di Google atau YouTube untuk nonton tentang Laut Aegea atau Anatolia Asia, atau apa namanya, semenanjung Balkan atau Laut
hitam atau Black Sea ada di sana ya, di atasnya. Nah, Anatolia adalah, saya tulis ini adalah Asia kecil terbitnya matahari atau timur. Itu dikenal dengan terbitnya matahari atau timur. Perbandingan Asia Timur atau Levant oleh etimologi umum bahasa Turki Anadolu dari an atau ibu dolu isi, juga disebut dengan nama Latin Asia Minor, ialah sebuah kawasan di Asia Barat yang kini dapat disamakan dengan bagian Asia negara modern Turki. Jadi dulu kan, sekarang kan Turki kan terbagi menjadi dua wilayah kan. Turki itu ada bagiannya Asia, ada bagiannya Eropa. Nah, disitulah dulu kan disebut Asia Minor teman-teman, tapi sekarang sudah terbagi jadi Eropa dan Asia begitu. Ya teman-teman, pelajarilah, asik kalau kita belajar tentang daerah-daerah di sana, bagusnya. Nah, ketujuh jemaat itu berada dalam wilayah Anatolia atau Asia Kecil atau Asia Minor ya. Ketujuh jemaat yang tadi, jemaat Smyrna, Efesus dan lain-lain, yang ada tujuh jemaat itu berada dalam wilayah Anatolia atau Asia Minor di zaman dulu ya teman-teman, di dalam zaman para rasul ya, disebut Asia Minor ya. Teman-teman sudah paham ya? Oke, nah ini ada petanya teman-teman. Nah, ini yang dalam yang putih ini teman-teman, namanya wilayah Asia Timur ya. Nah, ini yang peta warna putih nih teman-teman. Nah, inilah wilayah Asia Minor atau Turki modern Anatolia. Ini yang wilayah putih ini, di dalam ada Lydia, Karikia, Likia, Silisia, Mitani, Kapadokia, Arartu, Huri, Pontus, Galatia. Nah, ini semua di sini. Tentang yang putih nih teman-teman. Nah, ini wilayah Anatolia. Di bawah ini kan laut Mediterania, di atas laut hitam. Inilah wilayah Asia kecil ya teman-teman. Teman-teman sudah paham ya. Di bawahnya ada Syria, negara Syria, Irak, di Armenia dan lain-lain lah teman-teman. Nah, inilah di mana Injil diberitakan di sini. Namanya Asia kecil teman-teman. Nah, ini juga peta dalam bentuk yang lain. Nah, ini Black Sea, Laut Mediterania, ini Aegea, di Aegea di sebelah kiri ini, dan Aegean Asia. Di sinilah pusat perdagangan teman-teman. Nah, di sini ada namanya Smyrna. Ini Smyrna nih. Smyrna itu di pinggir laut. Nah, juga Efesus juga. Nah, di pinggir laut. Sini perdagangan, semua perdagangan di Asia nih. Seperti itu. Makanya maju sekali dulu zaman dulu di Asia ya, di wilayah ini. Sini pusat perekonomian gitu. Ya sebegitulah zaman dulu. Bahkan sekarang juga maju di sana juga ya teman-teman. Ramai juga perdagangan di sana. Lanjut. Nah, ini sekarang Smyrna sudah jadi puing ya teman-teman, sudah tidak ada lagi ya jemaat di Smyrna, sudah nggak ada lagi ya, sudah hilang ya teman-teman, tinggal bangunan-bangunan aja peninggalan. Nah, ayat 8 tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Kalau dalam huruf Yunani itu Alfa adalah huruf pertama, Omega adalah huruf yang terakhir. Nah, itu nubuat tentang Yesus. Nubuat tentang Yesus ini Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Ya, Yesaya 48 ayat 12 sampai 13. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan kau Israel yang aku panggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ya, seperti itu. Di perjanjian baru juga sama, Allah yang sama, ya Tuhan Yesus sama. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat, dialah Alfa dan Omega. Seperti itu. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, saya punya bermunculan. Ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya sudah, ini yang telah mati hidup kembali. Sudah, Yesus adalah yang pernah mati dan pernah hidup kembali dan sudah sekarang di surga. Sudah ayat 2 tadi sudah bahas. Artinya mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka sudah sah dalam pemberitaan ini karena difitnah oleh orang Yahudi yang tidak percaya Yesus dan yang menghalangi Injil dengan membawa doktrin yang membuat orang tidak percaya Yesus dengan tafsiran yang salah tentang Mesias. Mereka memfitnah jemaat Smyrna adalah orang Yahudi yang mengikuti iblis. Seperti itu ya teman-teman. Sudah, ini sudah saya jelaskan tadi.
Kemudian jemaat sembilan sudah terjadi. Jika menurut teologi ada perbedaan, ya jelaskan bahwa mungkin ada perbedaan antara pendapat teman-teman atau pendapat para teologi tentang Smyrna. Boleh lah, tapi ini saya merasa sudah terjadi ya, hal ini sudah terjadi, pembuatan ini sudah tergenapi di zaman itu. Nah, sekarang mungkin dalam kedepannya mungkin bisa terjadi lagi, karena kita berkata yang sudah ada dalam pengkhotbah bahwa apa yang sudah ada akan ada lagi, ya mungkin saja akan terjadi lagi ya. Yang penting kita tetap setia dengan Tuhan Yesus aja, intinya seperti itu. Nah, sudah pada endingnya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari saya ya, kita harus tetap setia dengan Tuhan Yesus. Sekalipun suatu saat mungkin nanti kita dipenjarakan oleh antikris atau orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, ya kita harus tetap setia, jangan menyangkal Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Jangan kita menyangkal ya. Jika kita setia sampai akhirnya, maka mahkota kehidupan kita peroleh. Ya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan, dan kita tidak akan mengalami kematian yang kedua lagi teman-teman. Artinya kita hidup kekal sudah bersama Tuhan selama-lamanya. Itulah yang kita bisa nanti-nantikan sampai saat ini ya teman-teman. Apapun yang terjadi teman-teman, tetap setia walaupun memang berat tantangan teman-teman, mungkin dalam penderitaan apapun, dalam ekonomi, dalam asmara, percintaan, apapun itu, percayalah bahwa Tuhan menyertainya. Dan juga mungkin dalam penderitaan sakit penyakit apapun, saya tahu banyak sekali orang menderita berbagai macam penyakit ya. Percayalah bahwa apapun yang terjadi Tuhan izinkan, tapi yang penting kita tetap setia dengan Tuhan, mencari Dia. Maka saya percaya mujizat akan terjadi, dan bahkan kalau misalnya mujizat tidak terjadi sekalipun, Tuhan tetap mengasihi teman-teman. Jangan pernah mengecewakan Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan apapun. Percayalah bahwa semua baik teman-teman, untuk kebaikan kita. Dan mungkin kita susah menerima kenyataan yang kita alami dalam hidup kita ya saya yakin bahwa itulah ujian dari Tuhan. Nah, kita nggak bisa menyalahkan Tuhan karena itu sudah dalam rencana Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kita lihat di sekitar kita masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Masih ada orang yang mungkin sakitnya menderita, atau mungkin orang yang sangat miskin, yang susah makan. Masih banyak di sekitar kita. Masih banyak, mungkin kita nggak lihat, mungkin kita nggak tahu, tapi mereka menderita, tapi mereka belajar untuk menerimanya, mengucap syukur. Artinya kita mungkin masih lebih baik dari mereka. Artinya kita harus belajar untuk mengucap syukur. Seperti itu. Contohnya kita lihat ya, kejadian di Alkitab ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menderita, tapi mereka bertahan sampai akhir, dan mereka memperoleh kehidupan yang baik oleh Tuhan. Karena segala sesuatu kita nggak tahu, semua sudah rencana. Yang penting kita tetap setia dengan Tuhan. Begitu. Oke, itu saja dari saya. Semoga perenungan saya tentang jemaat di Smyrna tadi boleh teman-teman bisa menangkapnya, dan tentang kota-kota Smyrna, tentang hal-hal tentang Smyrna, tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi mengenai hal-hal yang saya tambahkan lah. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari, dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, tangguh menghadapi apapun. Dan saya berharap renungan saya berikutnya akan saya berikan renungan yang luar biasa lagi teman-teman, yang lebih baik, lebih menantang lagi teman-teman, dan lebih serius lagi, karena saya percaya kedepannya dunia akan semakin dalam keadaan semakin sukar, karena peraturan dunia semakin ketat yang membuat kita harus mengikuti aturan itu. Begitu. Jadi kita harus benar-benar mandiri, harus berjuang sendiri. Jangan kita mau diatur oleh dunia ini dalam hal peraturan-peraturan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus benar-benar beri asik kepada firman Tuhan. Kita tetap setia, dan kita terjerumus atau ikut-ikutan dunia. Begitu. Kita harus benar hidup dalam kebenaran. Ya mohon maaf, saya panjang lebar teman-teman, mohon maaf. Karena itu yang saya ingin sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman. Shalom.